Perselisihan dua kubu di Partai Persatuan Pembangunan masih belum menemukan titik terang. Dualisme kepemimpinan antara Mardino dan Agus Suparmanto akan memperberat tantangan bagi partai berlambang Ka'bah ini untuk konsolidasi internal ataupun langkah untuk kembali melenggang ke Senayan. Saling klaim kemenangan sebagai Ketua Umum P3 terpilih mewarnai Muktamar ke-10 P3 pada pekan lalu. Kericuhan sudah terjadi sejak acara dibuka secara resmi oleh PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta. Mardiono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum dengan dukungan sebanyak 1.304 muktamirin. Hampir 80%, ya, 80% semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga kepada para ketua wilayah, para pengurus harian PH, ya, kemudian juga kepada ketua SC dan SC yang sudah menyelenggarakan muktamar ini dengan sesungguhnya baik, tapi karena dicederai ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi keriuhan-keriuhan itu. Di sisi lain, nama Agus Suparmanto juga menyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang sah pada acara Muktamar ke-10 yang digelar di waktu dan lokasi yang sama. Di depan peserta Muktamar, Agus menyatakan siap bekerja keras dan memilih kader terbaik dalam kepengurusan DPP, tak terkecuali nama Taj Yassin Maimun sebagai sekjen. Agus dan Taj Yassin juga sama-sama membuka pintu rekonsiliasi kepada Mardiono untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan P3. Untuk mengatasi perpecahan, Pak, potensi perpecahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya tadi pembangunan, kita harus persatuan pembangunan, kita harus bersatu. Saya akan merangkul semua tetap menerima yang memang belum di dalam kapal kita. Marilah bergabung untuk membangun P3 ini dan berkompromi dengan dia. Termasuk merangkul dari kubu Pak Mardiono juga, Pak, ya? Ya, kami terbuka. Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut islah antar elit partai bisa menjadi solusi atas perpecahan internal yang kini sedang melanda P3. Burhan juga menyinggung saat ini P3 tidak memiliki sosok kuat dari segi popularitas maupun logistik. Satu sisi di dalam partai sendiri itu tidak ada sumber daya internal kader yang cukup mumpuni dari sisi popularitas, mumpuni dari sisi logistik. Tetapi saat yang sama, dari luar itu juga tidak memenuhi syarat menurut klaim dari kubu Mardiono. Jadi lagi-lagi perlu kesepakatan bersama antara para kiai dan para pimpinan partai P3, ya, daripada mereka berpecah belah dan siapapun yang menang akan jadi arang karena ujungnya nanti P3 yang akan dikorbankan. Lebih baik ada islah partai, antar elit partai untuk memastikan titik temu mengenai perselisihan ini agar P3 bisa berkontestasi dan lolos ke Senayan. Dualisme kepemimpinan antara Mardiono dan Agus Suparmanto akan memperberat tantangan bagi partai berlambang Ka'bah ini untuk melakukan konsolidasi internal. Selain itu, jika konflik berlanjut, maka langkah P3 untuk kembali melenggang ke Senayan pun semakin suram. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.